Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ahmad Jailani dari Sukabumi, Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas IAIN Curug Bengkulu dengan nomor induk mahasiswa 2558150913. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 4 MI Asy-Syafi'iyah dengan materi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW menggunakan metode Joyful Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, Di siapa? tempat duduk siap baca doa mulai. Adinda Pramita, Akila Deviana, Fitriani, Hermawan, Reni, Resir Sari, Siti Andriani, Supriyatna Alidin, Tania Yulistia, Yasril Derajat, Jamanul Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga selama-lamanya tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum melanjutkan ke topik pembahasan, kita bakal semangatnya dulu. Tepuk semangat. Setelah tepuk semangat, kita nyanyi dulu lagu Tanah Airku. 3, 2, 1. Baiklah, setelah kita nyanyi kita lanjutkan ke topik pembahasan. Tapi Bapak mau tanya, semuanya sehat? Sehat.
Tidak ada yang sakit? Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan semester 2 itu, yaitu hijrah Nabi Muhammad ke Thaif, juga Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada topik sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu hijrah ke Thaif penuh dengan tantangan dan juga tantangannya. Di antaranya Nabi Muhammad dicaci maki, dihina, karena orang Thaif pada waktu itu pertama jahiliyah, kedua mereka itu belum bisa menerima kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya, karena Nabi Muhammad itu penuh tantangan dan rintangan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hadiah. Tahu hadiahnya? Ada yang tahu? Hadiahnya yaitu Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu sebagai hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Isra Mi'raj itu sudah sering kita gelar. Kalau di kampung itu ada rojaban. Nah, di situ yang dibahas itu rata-rata para penceramah itu Isra Mi'raj. Nah, ada yang tahu arti Isra Mi'raj? Coba ngacung yang tahu. Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak? Arti Isra Mi'raj. Ada yang tahu gak arti Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu artinya Nabi Muhammad itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana coba letak Masjidil Haram itu? Di Mekah. Di kota Mekah. Nah, sekarang pun di kota Mekah. Terus Nabi itu berjalan ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa sekarang? Di Palestina, yang sekarang itu digempur oleh Israel. Itu masih dalam tahap bahasanya penjajahan. Nah, di situ letaknya Masjidil Aqsa. Maka masjid itu tetap pasti Allah jaga dengan malaikat-malaikatnya, walaupun digempur oleh Israel tetap itu dijaga. Karena itu masjid sejarahnya para nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga sejarah-sejarahnya. Terus pada pertama Nabi Muhammad naik ke langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan manusia yang Allah ciptakan. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Ternyata Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nah, setelah itu Nabi Muhammad naik lagi ke langit kedua. Langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa itu nanti itu kan akan turun kembali membantu Imam Mahdi. Nah, ternyata Nabi Isa itu ada di langit kedua bersama Nabi Yahya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad naik lagi ke langit ketiga, bertemu dengan siapa? Nabi Yusuf. Bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita itu, Nabi Muhammad, sholat yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini merupakan suatu oleh-oleh yang berharga dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling berharga adalah oleh-olehnya sholat 5 waktu. Nah, di sana Nabi Muhammad itu menemukan berbagai macam kejadian. Ada yang tahu kejadiannya? Tidak. Nah, kita jelaskan.
kejadian yang pertama itu Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat penjaga api neraka. Ternyata malaikat penjaga api neraka itu tidak ada senyum sama sekali. Gimana senyum? Coba senyum. Ya gimana ada senyum? Kan jika malaikat penjaga neraka itu tidak boleh disetelnya sudah sedemikian rupa, tidak boleh senyum. Nanti takut tergoda, digoda nanti ahli neraka. Hei, malaikat penjaga, keluarkan aku dari neraka. Nanti dia takut, dia senyum dia tergoda, nanti dikeluarkan. Kalau tidak ada izin dari Allah, tidak akan dikeluarkan dari neraka. Kita tahu bagaimana neraka itu api yang sangat panas. Nah, sehingga malaikat penjaga neraka itu tidak senyum sama sekali, karena tegang, cemberut. Gimana kalau kita minta uang buat jajan sama ibu buat bekal sekolah, cuma dikasih duit, mah minta uang buat jajan, aduh deh nggak punya uangnya, cemberut bukan senyum. Gimana sih cemberut? Cemberut melihatkan muka kita marah sama itu. Nah, malaikat yang menjaga api neraka juga tidak senyum. Siapa namanya? Malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Sebaliknya penjaga pintu surga siapa namanya? Ridwan. Malaikat Ridwan. Nah, setelah itu kejadian itu Nabi Muhammad melihat kejadian lagi. Ada yang tahu kejadiannya apa? Tidak. Nah, di dalam sebuah kisah itu Nabi Muhammad melihat orang yang membawa baki. Ada orang yang membawa baki, dia membawa daging. Tapi yang baki sebelahnya dagingnya busuk. Nah, Nabi Muhammad bertanya, "Wahai kau seorang pembawa baki, kau membawa daging yang sebelahnya ada daging busuk." Ternyata daging busuk itu menandakan itu dosa orang yang suka berzina. Jadi menggambarkan busuk itu, daging busuk itu kan bangkai. Berarti orang yang suka berzina itu tidak ada harganya. Pertama, dia tidak punya harga diri. Yang kedua, melambangkan bahwa orang yang suka berzina itu bagaikan bangkai. Selanjutnya, setelah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Muhammad turun kembali. Siapa orang yang pertama bertemu dengan Nabi Muhammad? Bukan orang Muslim, tetapi Abu Jahal, orang yang berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau bertemu dengan Abu Jahal menceritakan peristiwa Isra Mi'raj beliau. Tetapi karena Abu Jahal itu orang yang jahat, tanggapannya apa? Abu Jahal tidak percaya peristiwa itu, malah menyebut ke Nabi Muhammad itu bohong. Mana ada Nabi bohong? Jadi Abu Jahal, karena Abu Jahal jahat, orang yang jahat, beliau bilangnya bohong. Nah, terus Nabi Muhammad bertemu lagi dengan siapa? Nabi Muhammad bertemu Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bertemu. Nah, makanya di situ di dalam sejarah Abu Bakar itu mendapat gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya benar. Nah, As-Siddiq itu artinya benar. Di sini maksudnya pertama itu orang yang pertama membenarkan dan percaya tentang kisah Nabi Muhammad, yaitu Isra. Nah, orang sehingga Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Abu Bakar itu khalifah yang pertama berapa?
Yang pertama, di kan ada 4. Abu Bakar, As-Siddiq, kedua Umar, Khattab, ketiga Utsman bin Affan, terus yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini ada ya. Di kelas 4 Ali. Itu bagus. Ali bin Abi Thalib itu nama jadi khalifah. Nah, kembali ke pembahasan bahwa Abu Bakar itu orang yang pertama membenarkan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya apa? Kita nanti akan diadakan kuis. Makanya perhatikan benar-benar dan simak benar-benar topiknya ya. Nanti akan diberikan kuis. Sebelum kuis kita simpulkan dulu ya. Baik, setelah kita pembahasan, tinggal saatnya kuis. Nah, kuisnya tadi sudah disampaikan sama Bapak, sekarang tinggal siap-siap karena sudah ada 6 hadiah menanti di depan. Wah, pertanyaan yang pertama. Biar hati itu jangan dibuger. Yang pertama, kalau yang nggak bisa jangan acung. Di langit keberapakah Nabi Muhammad bertemu Nabi Isa? Kedua. Silakan ke depan hadiahnya. Oh, hadiahnya. Ini hadiahnya. Letak Masjid Al-Aqsa. Salam. Ada 2. Bareng jiwa. Nah. Silakan pembagian kita kuis sudah. Intinya jangan lupa menghafal di rumah karena sebentar lagi kita akan menghadapi ulangan sekolah, menghadapi asesmen. Dengarkan baik-baik, kesimpulannya adalah hadiah daripada Nabi Muhammad itu di Allah Subhanahu wa taala yaitu oleh-oleh sholat yang 5 waktu, yang asalnya sholat itu 50 waktu, akhirnya sholat menjadi 5 waktu. Nah, 5 waktu ini kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan lupa kita laksanakan, karena kalau tidak nanti dosanya sangat besar. Apalagi yang perempuan itu kan kelas 4 itu rata-rata udah usia 9 tahun udah balik. Jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu karena ini adalah suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan yang Bapak sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf ada yang kesalahan-kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.